Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah kalau baik. Apakah ada yang sakit di kelas ini? Tidak ada ya? Oke, alhamdulillah kalau kayak gitu ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Untuk kelas ini bisa dipimpin oleh siapa? Oke, untuk ketua kelas dipersilahkan. Baik, oke, dipersilahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Oke. Amin. Oke. Oke, terima kasih ya ketua kelas sudah memimpin kelas ini untuk berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Oke, baik. Hebat banget loh, suaranya lantang. Bagus banget. Tadi kan kita sudah berdoa ya, kita boleh mulai pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, di sini ada yang sudah kenal ibu belum? Oh belum, oke iya, ibu baru pertama kali ini masuk ke kelas kalian. Izinkan ibu ya untuk memperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih. Oke, perkenalkan, nama ibu Dwi Yanti. Kalian bisa panggil ibu Dwi. Di sini ibu sebagai guru bimbingan konseling kalian yang baru. Oke, salam kenal ya. Nanti kalau kalian ketemu ibu di jalan ataupun di lingkungan sekolah, bisa panggil ibu kok dengan Ibu Dwi gitu ya. Oke. Oke, belum kita memulai pembelajaran supaya nggak ngantuk nih. Sebelumnya pembelajaran apa di kelas ini? Oke, pembelajaran biologi. Gimana pembelajaran biologinya? Apakah ada tugas atau pusing? Pasti pusing ya. Oke, di sini ibu nggak terlalu bikin pusing kalian. Di sini kita enjoy aja di kelas ini. Kita diskusi bareng, kita bersosialisasi bareng, kita bertukar pikiran bareng ya sama anak-anak lainnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, supaya kalian gak ngantuk dan semangat untuk mengikuti bimbingan konseling, pembelajaran bimbingan konseling hari ini, ibu ada ice breaking nih. Oke, ice breakingnya adalah seperti ini. Kalau ibu bilang batuk, kalian seperti ini. Kalau ibu bilang botak, kalian pegang kepala. Dan kalau ibu bilang batik, kalian pegang baju. Oke, jangan sampai salah ya. Ayo, nanti yang salah ada hukuman. Oke? Jangan sampai salah ya. Dengarkan suara ibu. Ibu akan bicara dengan lantang. Kalian harus konsentrasi untuk mendengarkan ice breaking ini ya, supaya nggak ngantuk nih. Nanti pembelajarannya supaya biar semangat lagi kalian. Oke, dimulai ya. Batuk, botak. Oke, itu ada yang salah tuh. Kenapa megangnya baju? Baju kan tadi ibu bilang batik ya. Oke, diulang ya, diulang. Ini pemanasan deh, nggak apa-apa deh pemanasan. Oke, batuk, batuk, batik. Oke, kalian kompak banget ya, udah langsung bisa nih. Padahal tadi pemanasan salah dong. Wih, hebat nih ke kelas kalian, berarti udah nggak ada yang ngantuk ya di sini ya. Oke, batuk, botak. Nggak ada rambutnya pegang botak ya. Nggak apa-apa, ini kan cuma permainan ya, kita bawa enjoy aja ya. Oke, tadi ibu lihat nggak ada yang salah nih di kelas kalian, berarti kelas kalian masih bisa dong ikut pembelajaran ibu dengan konsentrasi, dengan menyimak dengan baik ya. Oke, baik. Di sini ibu akan membahas mengenai etika dalam bermedia sosial. Pasti kalian di sini main sosmed dong, nggak mungkin ya. Kalau di sini kan sekarang udah kelas 8 SMP. Pasti ada beberapa lah yang tidak main sosmed, tapi pasti lebih banyak ibu yakin yang bermain sosial media di sini. Benar? Betul? Oke. Di sini ibu akan membahas mengenai etika dalam bersosial media.
Etika adalah sesuatu yang sudah muncul dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita perlu kesantunan. Kesantunan ini diperlukan agar kita dihargai oleh orang lain. Betul? Oke, jadi dalam berkomunikasi itu kita perlu bersantun juga ya. Oke, agar kita dihargai oleh orang lain juga. Kemerdekaan dan kebebasan orang lain. Oke, agar kita dapat dihargai, dapat memerdekakan dan kebebasan orang dan menghargai kebebasan orang lain. Oke. Oleh karena itu, karena kita sudah semuanya bermain sosmed, perlu juga etika dalam menjaga keramahan, kedamaian yang ada di sosial media. Betul? Oke. Siapa yang di sini setuju? Pasti kalian di sini setuju semua ya. Kita dalam bersosmed itu tidak boleh sembarangan. Kita dalam bersosmed itu harus punya kesantunan juga dalam berkomunikasi gitu. Agar untuk menjaga keramahan dan kedamaian yang ada di lingkungan kita, yang berkomunikasi dengan kita. Betul? Oke, dari ibu itu aja. Baik, di sini ibu akan membuka PPT-nya ya. Kalian mohon untuk disimak. Di sini kalian bisa melihat untuk PPT-nya ya. Oke. Bijak berkomunikasi pada media sosial antara ekspresi dan etika. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan tentang materi ini ya. Untuk materinya itu ada, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian media sosial, fungsi dari media sosial sendiri, jenis-jenis komunikasi media sosial, etika dalam berkomunikasi di media sosial, dampak positif dari media sosial, dampak negatif dari media sosial, dan setelah kita membaca PPT-nya, Ibu akan memberikan kalian ruang untuk aktivitas dan diskusi bersama dengan teman kelas kalian ya. Oke. Untuk pengertian dari media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, berbagi, dan bertukar informasi serta berinteraksi secara visual. Yang berarti visual ini kita nggak bertemu dengan langsung dengan orang ya, dengan manusia gitu. Visual itu berarti menggunakan seperti handphone yang orangnya itu tidak ada di samping kita atau di depan kita atau berada di dekat kita saat ini gitu. Jadi contohnya seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Kalian pasti tahu lah ya, kalian di sini pakai semua ini ya sepertinya ya. Oke. Untuk fungsi dalam media sosial sendiri dalam berkomunikasi yaitu sebagai sarana komunikasi pribadi dan publik tentunya, oke. Media untuk berbagi informasi dan pengetahuan, alat promosi dan pengembangan diri, sarana hiburan dan interaksi sosial. Oke, baik. Setelah fungsi dari media sosial, pengertian dari media sosial, tentunya ada dampak positif dan dampak negatif dalam media sosial. Oke, untuk dampak dalam bermedia sosial, untuk dampak positifnya kita bisa memperluas jaringan pertemanan, tentunya kita punya teman yang banyak dalam bermedia sosial, kita bisa temenan dengan platform di IG, di TikTok, di Twitter, dan lain-lain. Tentunya dalam bermedia sosial ini kita lebih banyak teman ya. Oke. Yang kedua, menambahkan wawasan dan informasi. Tentunya kita dalam bermedia sosial, kita cari di Google aja, udah langsung keluar semuanya tentang informasi yang ada di dunia ini gitu. Tiga, meningkatkan kemampuan digital. Yang keempat, sarana ekspresi diri dan kreativitas. Oke, itu dampak positif dari media sosial. Tentunya banyak lagi yang kita harusnya dapat ya dari media sosial. Untuk dampak negatifnya apabila kita dalam bermedia sosial tidak digunakan dengan bijak dan dengan etika yang baik, tentunya ada dampak negatifnya. Yang pertama,
kecanduan dalam media sosial. Kita bisa bermain media sosial itu lebih dari 4 jam, lebih dari 5 jam, yang tentunya itu tidak baik bagi kesehatan ya. Oke, yang kedua, terpapar hoax dan konten negatif. Tentunya kita dalam bermedia sosial itu banyak sekali berita, banyak sekali informasi yang belum diketahui kebenarannya. Nah, dampak negatifnya itu kita bisa lebih cepat untuk terpapar hoax dan konten-konten negatif lainnya. Yang ketiga, konflik sosial akibat salah paham. Nah, karena banyaknya pertemanan di media sosial, karena kita ketemunya tidak langsung dengan orang yang kita diajak berbicara, pasti menimbulkan beberapa konflik apabila kita penyampaiannya tidak sesuai apa yang diharapkan, tidak digunakan ekspresi gitu. Keempat, menurunnya kualitas komunikasi langsung atau tatap muka. Kalau kita kebanyakan bermain gadget gitu, kita akan menurunkan komunikasi langsung. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi dalam bermedia sosial. Pertama, untuk komunikasi itu ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini apa sih? Yaitu proses penyampaian pesan, penggunaan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan, caption ataupun komentar. Oke, yang kedua ada komunikasi nonverbal. Apa sih komunikasi nonverbal itu? Adalah proses penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi ini mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, intonasi suara, postur, jarak fisik, dan elemen visual lainnya untuk menyampaikan makna, emosi, emoji, stiker, foto, dan video lainnya. Oke, yang ketiga itu ada komunikasi sinkron. Apa sih komunikasi sinkron itu? Komunikasi sinkron adalah proses pertukaran informasi yang terjadi secara langsung dan serempak antara dua pihak atau lebih, baik secara tatap muka maupun melalui media sosial. Dan yang terakhir ada komunikasi asinkron. Komunikasi asinkron ini adalah bentuk komunikasi di mana pengirim dan penerima pesan tidak berinteraksi secara langsung atau dalam waktu yang bersamaan. Artinya, pesan dikirim oleh pengirim dan dapat diterima serta direspon oleh penerima pada waktu yang berbeda, sesuai dengan ketersediaan masing-masing pihak. Oke. Itu jenis-jenis komunikasi dalam bermedia sosial. Lalu, dalam bermedia sosial ini tadi Ibu sudah menjelaskan kita perlunya etika untuk dapat dihargai dan menghargai orang lain dalam bermedia sosial. Oke. Untuk etika berkomunikasi di media sosial sendiri, yaitu pertama, gunakan bahasa yang sopan dan tidak menyakiti orang lain agar tidak menimbulkan konflik yang secara berlebihan, agar tidak menimbulkan konflik antara pertemanan yang dilakukan di media sosial ini. Yang kedua, hindari menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan informasi yang belum jelas kebenarannya. Itu tidak diperbolehkan dalam bermain media sosial karena akan menimbulkan banyak konflik. Oke. Yang ketiga, hormati privasi orang lain. Yang keempat, jangan melakukan cyberbullying atau melakukan cyberbullying di platform-platform media sosial lainnya. Oke. Yang banyak ini. Lalu yang keempat ada berpikir sebelum mengunggah atau membalas sesuatu. Kita harusnya lebih berpikir lagi dalam mengunggah dan dalam menggunakan media sosial agar tidak menimbulkan konflik antara pertemanan lainnya, gitu ya. Di sini Ibu akan di sini dalam PPT Ibu ada contoh video etika bermedia sosial. Etika bersosial media.
Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Dan remaja usia sekolah termasuk di dalamnya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam. Pengaruh buruk dari mengkonsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang terganggu, dan kecenderungan untuk berkomentar negatif atau kasar. Ditambah pengaruh psikis, seperti tingginya jiwa kompetitif yang tidak sehat karena mereka selalu membanding-bandingkan dirinya dengan teman melalui postingan-postingan. Hal ini akan berdampak negatif yang akan menumbuhkan sifat kurang percaya diri, minder, dan kurangnya interaksi sosial karena dia merasa malu untuk bertemu secara fisik dengan orang-orang sekitar. Kebiasaan yang buruk ini, jika dilakukan secara terus-menerus dan masif, akan menciptakan pribadi introvert dan psycho. Karena hilangnya keceriaan mereka di masa-masa remaja yang rentan akan pengaruh buruk di lingkungan sekitar. Keberadaan sosial media seperti dua sisi mata pisau. Jika digunakan dengan baik, akan sangat membantu. Tetapi jika digunakan sebaliknya, akan menjebak remaja tersebut dalam depresi berkepanjangan. Jika digunakan secara bijak, sosial media akan menjadi ruang untuk mengekspresikan pendapat, ide, dukungan, dan pembentukan komunitas-komunitas yang dapat memberikan informasi positif yang membantu dalam proses belajar. Tujuan positif ini dapat terwujud ketika kita bisa menerapkan etika-etika sebagai berikut. Berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Share informasi yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Bangun hubungan yang baik supaya mendapat kepercayaan dalam bersosial media. Kampanye di sekolah tentang etika bersosial media ini sangat penting, guna menjauhkan dari informasi negatif dan fokus kepada informasi penting yang bermanfaat saja. Mendiskusikan informasi sosial media di sekolah dengan para guru atau dengan siswa lainnya tentang penggunaan informasi tersebut. Perlunya dukungan kepada siswa, baik melalui guru, grup siswa, atau siswa dengan siswa, dapat membantu siswa yang terdampak. Melalui mediasi ini, guru dapat memonitor secara berkala, melakukan evaluasi, dan perbaikan lebih lanjut. Gerakan ini akan memupuk jiwa siswa agar selalu berpikir positif dan menjauhkan mereka dari komentar kasar dan perilaku buruk lainnya. Media sosial memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tapi bukan berarti bebas dalam beretika. Berbagi dan berkomunikasi via sosial media bukan berkompetisi. Terima kasih. Oke. Ini semua sudah diisi, nanti Ibu baca ya pengalaman kalian seperti apa. Oke. Oke. Nih, tadi kan kalian udah menonton videonya ya, kalian tahu nih ada yang harus diisi oleh kalian ya. Jadi tadi menyimak enggak apa yang Ibu jelaskan gitu ya. Ibu pengen tahu gimana sih kalian bermedia sosial, bermain dalam media sosial ini, berkomunikasi dalam media sosial ini. Ini nggak susah-susah banget kok ngisinya. Jadi menurut kalian pribadi aja gitu. Ini Ibu bagikan ya. Oke, waktunya itu 15 menit mengerjakannya. Oke, baik Ibu bagikan ya. Tolong di bagian ke belakang. Oke, baik. Sebelah sini ya. Tolong di bagian ke belakang ya. Oke.
Oke, waktunya ini udah semua dibagikan. Waktunya itu 15 menit ya, Ibu tunggu. Ini tidak perlu menyontek kiri kanan ya, karena ini menurut kalian masing-masing. Kalian pasti bermain media sosial ya. Ibu pengen tahu aja gimana sih kalian berkomunikasi, bermain dalam media sosial gitu. Minta tolong diisi ya. Nah, tolong diisi juga di kertas itu ada pengalaman kalian dalam bermedia sosial. Apakah menurut kalian ini suatu yang positif atau yang negatif gitu. Kalian bisa menuliskan pengalaman kalian pengalaman positif kalian dalam bermedia sosial, pengalaman negatif kalian dalam bermedia sosial. Oke. Baik. Oke, sambil kalian mengisi sambil kalian mengerjakan, Ibu absen ya. Oke, baik. Putri, oke, hadir Putri. Hari ini cantik sekali ya Putri ya. Dinda, oke, hadir Dinda, baik. Noval ya namanya, oke, ganteng Noval, rapih, bagus, pakaiannya rapih. Oke, Jidan, oke, Jidan hadir ya. Oke, kita hadir, baik. Oke, sudah semua mengerjakannya? Sudah, oke, baik, bisa dibalikin ke Ibu lagi ya. Dan terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Ini semua sudah diisi, nanti Ibu baca ya pengalaman kalian seperti apa. Nih, tadi kan kalian udah menonton videonya ya. Kalian tahu dong, dan Ibu sudah menjelaskan PowerPoint mengenai etika dalam bermedia sosial. Tentunya kalian bisa lebih lagi untuk bagaimana sih menggunakan media sosial, etika dalam bermedia sosial dengan baik dan benar. Oke. Baik. Sebelumnya, kesimpulan dalam PowerPoint kesimpulan dalam materi Ibu yang Ibu jelaskan hari ini, yang pertama adalah media sosial adalah alat komunikasi yang sangat kuat, tetapi harus digunakan dengan tanggung jawab dan etika. Yang kedua, komunikasi yang bijak di media sosial menunjukkan kepribadian dan kedewasaan penggunanya. Yang ketiga, jadilah pengguna media sosial yang beretika, kritis, dan positif. Oke, baik. Sekiranya itu yang Ibu dapat sampaikan. Terima kasih sebelumnya karena kelas ini sudah bersemangat dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Kelas ini anaknya juga rapi-rapi, aktif-aktif. Terima kasih semuanya. Sekarang Ibu happy bisa ngajar kalian semua. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.